bicara tentang kepartaian, itu sistem kepartaian kita itu gagal untuk bisa melakukan kandidasi di tingkat kepartaian. Karena kenapa? Karena saat ini masyarakat itu lebih memilih sosok figur itu dari sisi popularitas. Jadi tumbuh. Dia bisa datang dan pergi. Anda hari ini bisa disukai, besok hari bisa dibenci. Itu bisa dibentuk setiap saat. Nah, kalau saya sih melihat kita ini belum memberikan jalur sirkulasinya belum sehat gitu. Sirkulasi kepemimpinan di Republik ini masih belum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di acara Mata Lokal Memilih bersama saya, jurnalis tribunlombok.com, Sirtu Pilaili. Dan edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal perpolitikan di tanah air. Dan ini kayaknya temanya agak serius ya, tapi kita tidak pengen serius-serius amat membahas politik ini. Jadi, Tribuners, saat ini masyarakat Indonesia disibukkan dengan informasi para capres yang ingin maju termasuk cawapres, dan kita tentunya di NTB sebagai masyarakat NTB sebagai bagian dari Indonesia tuh pengen tahu juga lebih seperti apa sih potret politik tanah air kita dari kacamata lokal kita di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk membahas ini saya sudah bersama dua narasumber beken yang hadir di studio Tribun Lombok. Yang pertama dari Ketua DPW Partai Gelora NTB, selamat datang, lalu Pak Harun Rozi atau Bajang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Yang kedua nanti kita akan juga ngobrol-ngobrol bersama pengamat politik yang Direktur Makara Strategi Direktur Lembaga Riset dan Konsultan Politik di NTB, Bang Mas Bayu Satria Utama. Selamat datang. Ya. Mas Bayu, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Dua narasumber kita ini tokoh-tokoh muda NTB yang kayaknya luar biasa. Masih diakui muda Masih. Ini dari namanya sudah Bajang ya. Jadi masih diakui muda. tidak diragukan kalau Bajang itu sampai kapanpun tetap jadi nama Bajang. Oke, Tribuners, seperti saya pengantar tadi bahwa memang sekarang ini berita terutama di media online maupun semua media itu dipenuhi sama berita-berita politik ini, terutama capres dan cawapres ini. Kayaknya pikiran orang Indonesia disusupi terus dengan berita-berita politik, dan memang sudah mulai momentumnya, sekalipun ada sisi berita-berita viral atau yang ada penembakan. Intinya kita pengen tahu nih, dari pertama mungkin saya pengen tahu dari Bang Satria dulu selaku lembaga riset dan konsultan politik, yang kita pengen tahu sih seperti apa nih peta politik di nasional kita ini. Dan sebelum kita bicara ke daerah kita di NTB, Bang Oji ya. Jadi ini sudah muncul mengerucut nih nama-nama seperti Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar. Dan di NTB biasanya meskipun daerah yang dikatakanlah sudah kecil di daerah kita di timur ini, tapi giroh masyarakat kita saya lihat sangat antusias lihat politik ini. Bang Mas Satria atau Mas Bayu, Mas Bayu seperti apa melihat ini fenomena politik di pencapres cawapres ini? Baik, sebenarnya dalam sebuah kontestasi elektoral yang paling pertama kita lihat itu adalah kefiguran dari sebuah tokoh yang dilembagakan oleh masyarakat. Ketika kita bicara NTB, apakah ada tokoh yang memang secara lembaga dia sudah besar, secara figur dia sudah besar, memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Jika kita bandingkan dengan beberapa kontestasi yang berada di beberapa daerah, hal mirip serupa terjadi juga. Nah, ketika nanti perpaduan antara beberapa daerah tersebut, kita bisa melihat bagaimana perkembangannya, trennya. Elit itu berasal dari daerah saat ini. Apakah itu dari ibu kota atau mungkin dari daerah-daerah yang berbeda. Saat ini trennya seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan kelembagaan secara struktur partai itu saat ini itu berkurang. Jadi selama periode pasca pemilihan secara langsung, itu mengakibatkan kekuatan partai itu sedikit melemah dibandingkan dengan kekuatan
mungkin 10 tahun atau 15 tahun sebelum perubahan pola pemilihan yang secara langsung, yang awalnya tertutup sekarang dan dipilih secara di DPR, dan saat ini menjadi pemilihan secara langsung. Contoh sederhana yang kita lihat saat ini, ketika pemilihan tahun 2009, 2014 hingga 2019 kemarin, ketokohan dari sebuah aktor itu yang paling utama. Kita melihat dari tokoh SBY, kita melihat dari ketokohan Pak Jokowi pada saat itu, hingga saat ini muncul nama seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Beberapa paradigma sebenarnya mengatakan dulu elit itu berasal dari lembaga-lembaga negara yang memang sudah dibangun oleh struktur negara itu sendiri. Tetapi saat ini masyarakat itu bisa memilih secara mandiri. Karena apa? Informasi itu sangat cepat untuk ditangkapi oleh masyarakat. Sehingga saat ini dari struktur partai kemungkinan pasti akan memilih dan memihak, dan pasti akan menjurus untuk saya ikut gabung dengan ketokohan dari aktor atau figur dalam suatu partai politik. Kita sederhana saja. Saat ini di NTB ada beberapa nama ya, seperti TGB salah satu nama yang cukup baik, dan kita sangat bangga ya memiliki tokoh seperti TGB. Tetapi untuk tingkat nasional mungkin perlu ada perbandingan yang lebih jauh untuk bagaimana melihat kontestasi tingkat nasional seperti itu. Jadi ada nama-nama seperti TGB ya. Tapi Bang Oji, ini tadi catatan Bayu tadi itu ketika ada perubahan dari tadinya dengan keterbukaan informasi, kemudian cepat akses informasi masyarakat, peran parpol jadi melemah katanya. Gimana itu? Ini gimana Bang Oji? Kalau di kita sebenarnya memahami politik itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita sebagai warga. Kenapa? Karena sebenarnya ongkos pembiayaan negara dari struktur negara dari pusat sampai dengan desa itu berasal dari keringat rakyat. Jadi misalnya kalau teman-teman ngopi di kafe itu nyumbang ke wali kota, dikumpulin menjadi pajak daerah di wali kota. Misalnya kalau di Mataram ini sampai sekitar 2 triliun. Kemudian teman-teman pajak isi bensin setiap hari, kemudian atau bayar pajak kendaraan bermotor itu dikumpulin sekitar 6 triliun, itu menjadi dana yang dikumpulkan, yang dikelola oleh kepala daerah gubernur. Kemudian teman-teman misalnya ada yang belanja di toko-toko waralaba, itu ngumpulin totalnya itu sekitar seluruh Indonesia itu sekitar sampai 3.000 triliun itu dikelola oleh presiden. Jadi sebenarnya kita sebagai warga mesti terlibat secara aktif dalam menentukan siapa pemimpin kita. Nah, demokrasi kemudian mengatur secara berkala, kita mengatur sirkulasi kepemimpinan yang dulu pada awalnya zaman kerajaan itu dengan berdarah-darah atau langsung ditunjuk langsung. Demokrasi itu memandatkan bahwa rakyat, setiap warga yang tadi telah menyumbang kepada negara itu terlibat untuk menentukan siapa yang harus mengelola misalnya 3.000 triliun di pusat, siapa yang mengelola 6 triliun di NTB, dan siapa yang mengelola 2 triliun di kabupaten kota. Mekanismenya itu kita tempuh melalui pemilu. Nah, untuk melaksanakan pemilu itu perlu ada lembaga agregatif yang menyederhanakan. Kan nggak mungkin 260 juta orang itu atau 5 juta orang di NTB itu memilih perwakilan menyuarakan aspirasi mereka secara langsung, sehingga dibentuklah partai politik sebagai lembaga agregatif. Hemat kami sebenarnya dalam demokrasi yang cukup matang, partai politik itu menjadi fasilitator penyelenggaraan demokrasi. Jadi dia bukan seperti lembaga yang menyelesaikan persoalan masyarakat dari A sampai Z. Dia sangat terkait, kalau kita bicara hierarki partai politik, mitra partai politik dalam pembentukan kepemimpinan itu adalah lembaga-lembaga sosial yang tumbuh di masyarakat maupun lembaga-lembaga di sektor ketiga seperti kampus. Jadi di kampus itulah kemudian, atau di lembaga-lembaga NGO dan lembaga-lembaga masyarakat sipil itulah kemudian penumbuhan ideologi, visi dan pemahaman dan pengertian yang lebih dalam tentang bangsa dan cara menyelesaikan persoalan kita, yang kemudian nanti difasilitasi oleh partai politik. Karena partai ini kan pada umumnya intimnya itu kan sekali 5 tahun.
Kayak sekarang ini menjelang pemilu kita baru intim, sibuk. Tapi menjawab Terus Mas Bayu tadi sedikit soal peran gimana? ada perubahan sekarang ini loh Pak. Iya, Jadi capres ini kemudian ada sosok-sosok yang lebih mempengaruhi elektabilitas bahkan ke parpol tadi itu kan. Itu gimana? Peran partai politik kalau perubahan itu kan memang apa ya, kalau hari sekarang ini perubahan pola rekrutmen kepemimpinan itu seperti tidak membentuk sebuah pola yang ajak. Yang dulu misalnya dari lembaga-lembaga negara, lembaga militer pada awalnya, pada zaman Orde Baru, masuk kemudian reformasi, pembentukan partai politik, ada lembaga-lembaga nasional, mereka tumbuh. Nah sekarang kecenderungannya dengan adanya pemilihan kepala daerah, ada kepala daerah yang sukses, kemudian mereka muncul ke pentas nasional. Tapi itu tidak bersifat ajak, tidak bersifat baku. Jadi demokrasi itu kan salah satu teorinya dia memberikan ruang partisipasi yang luas. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk membangun dirinya, untuk membangun citra dirinya, untuk membangun popularitas dirinya kepada warga atau kepada publik. Mungkin pada saat ini kelihatan yang lagi top of mind itu ya para mantan kepala daerah. Tapi dengan meluasnya penggunaan sosial media dan media online ini, sepertinya itu tidak akan menjadi pattern atau pola yang baku. Boleh jadi nanti akan ada kejutan-kejutan. Artinya kan ada parpol kan tugasnya melahirkan sosok-sosok pemimpin kan. Ya. Jadi outputnya kan seperti itu. Tapi ya dari 3 itu kan juga semua parpol semua ada. Jadi Ganjar kan kader parpol juga kan. Ganjar kan PDI, bahkan sampai ribut-ribut kan presiden setia sama instruksi partainya. Nah, tapi yang menarik di sini termasuk juga Anies, kemudian Prabowo juga, bahkan itu pendiri parpol juga. Sebenarnya tidak lepas juga dari peran parpol itu ya. Jadi nah, ini menarik dari sekian tokoh ini, kemudian tokoh-tokoh parpol, kalian tokoh. Nah, kita di NTB ini, bicara NTB, kan kita jarang sekali nih kedengaran kalau dengan capres sudah serahkan teman-teman di Pulau Jawa aja gitu. Jadi gimana nih? Ini tugas partai politik di NTB juga kan ini jadi tantangan kan. Belum ada sosok yang betul-betul dari kita ngomong kedaerahan ini, dari masyarakat NTB yang menjadi sentral kemudian di tokoh nasional. Apakah memang sama ini tidak ada sosok-sosok di tokoh di NTB yang bisa angkat nasional? Ada tapi atau kurang dari backup gitu ya? Gimana Mas Bang Waji dulu yang dari satu parpol ini? Gimana kok nggak ada nih tokoh dari NTB? Kok apa aja kerja partai sebenarnya ada sebenarnya. Jadi misalnya kalau di Gelora kan kita punya Bang Fahri Hamzah. Oh iya, Fahri Hamzah ya. Tiap saat itu kan muncul di media online ya, di YouTube, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Terus ada tadi TGB, kemudian ada juga Bang Zul, Gubernur NTB saat ini. Ada juga misalnya lalu Muhammad Iqbal yang saat ini menjadi dubes Turki dubes Indonesia di Turki. Tapi memang politik ini kan ada antara kompetensi dan popularitas itu kan kadang-kadang dua hal yang berbeda. Orang itu naik ke panggung politik, memegang jabatan publik itu lebih karena popularitas dan kesukaan orang terhadap dia, bukan semata-mata karena kompetensinya. Nah, itulah persoalan kita dalam demokrasi yang one man one vote. Memang demokrasi kita ini relatif lebih maju, bahkan untuk ukuran Amerika sendiri itu belum sampai ke tahap itu. Berarti Amerika masih di bawah Indonesia ya? Enggak, maksud saya dia belum sampai ke one man one vote untuk pemilihan presidennya. Nah, kalau dari sisi itu, kalau kita satu suara satu untuk pilihan, maka memang peluang kita kalau pada pemilihannya nanti lebih banyak pada pendekatan yang cenderung primordial itu, memang peluang kita dari rumpun yang agak kecil itu agak susah. Sehingga kalau kita di Gelora itu pada umumnya berharap ada perbaikan pada pola rekrutmen kepemimpinan kita. Misalnya Bang Fahri sejak awal itu sering mengatakan
mestinya pada fase awal itu setiap partai politik itu mengajukan kandidasi. Setiap partai politik mengajukan nama, kemudian mereka berkampanye, itu bersamaan dengan pilegnya. Karena ini kan satu nafas, pemilihan presiden kita dan pemilihan legislatifnya. Jadi setiap partai politik ini perlu didengarkan apa rencana dia untuk menjalankan amanat konstitusi dan memperbaiki situasi yang ada pada saat ini. Apa resep yang ditawarkan? Apa menu yang ingin disajikan selama 5 tahun ke depan? Nah, baru kemudian nanti pada fase yang kedua ada seleksi terhadap calon-calon pemimpin yang tadi diajukan oleh partai politik. Nah, kita ini tidak memiliki kesempatan semewah itu untuk menikmati sajian pemikiran dari setiap partai politik. Tiba-tiba memang ada semacam ada yang bekerja di luar yang kita sadari itu, tiba-tiba muncul 3 nama ini. Nah, itu melalui komunikasi yang kadang-kadang kita nggak ini. Dan yang dari 3 nama ini pun belum pernah kita nikmati menu dan tawaran dia untuk 5 tahun ke depan. Tiba-tiba muncul. Jadi kita ini disibukkan dengan siapa yang mau kawin sama siapa. Jadi kita tidak pernah. Jadi nasib dari 280 juta ini tidak menemukan kejelasan saat ini. Kira-kira kalau Ganjar mau jadi presiden mau ngapain? Kalau Anies mau jadi presiden mau ngapain? Kalau Prabowo jadi presiden dia mau ngapain? Kita tidak pernah masuk ke pertanyaan itu. Nanti tiba-tiba dia jadi presiden kita. Dan mereka akan mengelola 3.000 triliun ini loh, uang-uang dari seluruh rakyat Indonesia tanpa kita tahu mereka mau ngapain. Oke Bang, ya, tapi tadi itu kan tadi dia dari Parpol Gelora yang ditawarkan itu bahwa ada sistem yang harus mau dirubah. Tapi ini pertanyaan saya tadi itu, kenapa ini partai-partai politik belum melahirkan tokoh-tokoh besar yang bisa bersaing di Capres, Cawapres dari NTB itu? Kira-kira Abang sebagai praktisi gimana? Kalau saya ini prosedurnya. Jadi prosedur demokrasi itu dia harus diubah gitu. Dia harus merangkul sebanyak mungkin pada tahap 1. Pada tahap 1 dia harus merangkul sebanyak mungkin bibit-bibit kepemimpinan yang tumbuh di setiap tempat. Kadang-kadang kan zoom kameranya belum terlalu intens kepada figur itu sehingga dia tidak naik ke permukaan opini kita. Nah, sedangkan 3 nama ini memang sudah berinvestasi sudah cukup lama. Dan kebetulan memang zoomnya dia selama ini cukup bagus. Walaupun belum tentu itu menunjukkan kualitasnya lebih baik dari nama-nama yang tidak masuk dalam itu. Apakah nggak ada tokoh dari daerah kita di NTB yang punya kapabilitas yang bisa bersaing dengan 3 nama atau deretan capres-capres? Kalau saya boleh sebut aja lah. Ya, yang tadi yang 4 nama itu sudah bagus semua tuh orang-orang. Siapa tuh? Yang tadi ya kalau saya kan Gelora Fahri, kan? Ada TGB, ada lalu Iqbal dan yang terakhir ini ada bolehlah Bang Zul ya. Kenapa lalu Iqbal? Tapi nanti dulu Bang. Tiba-tiba muncul lalu Iqbal, ini orang lagi sibuk jadi dubes kalau disebut-sebut. Ini kayaknya Gelora mau guide lalu Iqbal ke NTB. Bang, Mas Bayu, ini kenapa susah sekali melahirkan tokoh besar yang bisa bersaing di pentas nasional? Sorry, bukan berarti menafikan sama, maksudnya dalam frame bahwa yang bisa bersaing langsung capres, cawapres gitu loh. Tapi kalau tokoh besar tentu banyak kan, sama ini dari NTB, mereka di nasional juga sudah cukup banyak. Bang Fahri Hamzah dicontohkan tadi itu banyak lah. Tapi dalam konteks capres, cawapres ini, kenapa ini susah sekali? Bahkan TGB tadi disebut-sebut itu, ini masih samar-samar ini kacamatanya di capres cawapres itu. Apa menurut Bang Mas Bayu, kenapa sih di NTB kita nggak sulit? Baik, yang pertama paling kita perlu lihat di beberapa studi bicara tentang kepartaian itu, sistem kepartaian kita itu gagal untuk bisa melakukan kandidasi di tingkat kepartaian. Karena kenapa? Karena saat ini masyarakat itu lebih memilih sosok figur itu dari sisi popularitas. Jadi kaderisasi yang berjenjang, bertahap, dan memerlukan waktu yang cukup lama, bagi partai itu membawa waktu. Itu sangat cost juga mungkin akan besar, dan perlu untuk melihat
kemungkinan bahwa ke depan itu belum tentu akan diterima oleh masyarakat tingkat popularitasnya. Sehingga saat ini banyak partai yang terjebak di dalam ada istilah kotel efek, yaitu efek ujung jas yang memang membuat partai itu lebih berharap untuk dia bisa menggait figur yang sudah jadi untuk menjadi kadernya, dan pada akhirnya berjuang bersama-sama untuk memenangkan sebuah kontestasi elektoral. Kayak influencer berarti ya? Mirip seperti itu. Mungkin dibilang influencer ya seperti itu juga, gitu. Tapi tatarannya nasional. Berarti ada kader influencer juga, Bang. Bahkan mungkin beberapa partai saat ini lebih memilih untuk mencari beberapa orang yang sudah memiliki pengaruh di tingkat media massa atau media sosial ya. Beberapa partai seperti itu. Kita bisa melihat dari sisi partai, misal dari PSI itu banyak menarik kader-kader muda mereka dari artis, dari influencer dan sebagainya. Gelora mungkin akan berbuat seperti itu di NTB. Bahkan beberapa partai di NTB pun sudah mulai mencoba untuk melihat ada beberapa influencer yang ditarik untuk menjadi kader mereka dan ikut berkontestasi dalam kontestasi elektoral di tahun depan seperti itu. Jadi memang permasalahan utama adalah struktur kepartian kita yang tidak bertugas sebagaimana mestinya. Kaderisasi tadi. Karena kenapa? Tersandra oleh pilihan. Tahun depan kita akan melihat ada kontestasi. Maka kalau kita proses kandidasi dari sekarang, kapan mungkin kita akan bisa mencalonkan kader? Pada akhirnya saya lebih memilih untuk mencari kader tokoh atau figur yang sudah jadi. Mungkin Gelora berpikir seperti itu hingga berbicara tentang Lalu Iqbal tadi seperti itu. Kita bisa baca seperti itu. Kira-kira. Lalu Iqbal cukup terkenal nggak di NTB kan? Cuman belum mana lah. Kan Ada jawab pertanyaan tadi itu, Bang. Jadi ini ada pragmatis lah. Jadi ini pemilu di depan. Gelora kan udah mungkin kalau kaderisasi belum jadi, tunggu masa pertumbuhan, ada baik lama. Jadi prosesnya lama, kosnya banyak, hasilnya belum tentu. Nah, gimana nih? Kalau saya tadi ngutip Mas Bayu ini cocok jadi bahan kampanye saya. Jadi kegagalan partai politik itu partai lama, Mas. Ini cocok jadi partai baru ya. Makanya kita bikin partai baru. Ya, partai baru belum pernah gagal kan. Tapi saya sebenarnya lebih tertarik tadi untuk mendalami perlu kita ada perbaikan sistem demokrasi kita. Bahwa pertama saya mengasumsikan dari 260 juta rakyat ini banyak bibit-bibit unggul. Banyak yang punya kompetensi yang bisa kita harapkan untuk memperbaiki masa depan bangsa dan daerah kita. Termasuk Mas Bayu ini, termasuk Om Sirtu juga nanti bisa berkontribusi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan secara langsung. Nah, cuma yang perlu untuk kita bangun secara lebih bagus itu sistem politik dan partai politik kita lebih sehat. Ya, kalau kita mengutip tadi pernyataan Mas Bayu itu harus diteliti lebih jauh. Kenapa ada kegagalan malfungsi dari partai politik? Karena memang kecenderungan partai politik sekarang ini kan ditarik menjadi lebih sentralistik. Dia tidak lagi tumbuh dari bawah, tapi dia menjadi seperti korporasi, seakan-akan kemudian pengurus di provinsi dan daerah itu adalah cabang-cabang perusahaan yang diatur semua dari pusat. Jadi dia bukan lagi fungsi agregasi yang menampung keragaman aspirasi publik, masyarakat, warga di bawah, ditampung oleh partai politik, dilembagakan secara berjenjang. Nah, kalau kita mengutip yang tadi, sehingga kepemimpinan itu mestinya memang tumbuh dari bawah. Nah, tapi sistem itu tidak ditampung secara cermat dalam sistem politik kita ini. Contoh tadi yang saya contohkan, soal Pilpres pun begitu. Tidak ada upaya untuk menjaring kepemimpinan lebih luas. Langsung diblokir menjadi 20% presidensial threshold-nya kan. Jadi orang di Papua yang selama ini hari-hari membayar pajak, atau orang di NTB yang hari-hari ini membayar pajak kepada negara ini, dia punya aspirasi capres ini yang bagus, tapi udah dikunci dengan 20%. Dan jarak dia dengan ketentuan administratif 20% terlalu jauh. Andai kata jaraknya didekatkan, bahwa setiap partai itu bisa mengusulkan, kurang lebih nanti akan ada 18 capres. Mereka taruh dulu ide, gagasan, pikirannya, baru kemudian kita dengar mereka. Kan jadi akhirnya yang namanya popularitas itu kan tumbuh. Dia bisa datang dan pergi. Anda hari ini bisa disukai, besok hari bisa dibenci. Itu bisa dibentuk setiap saat. Nah, kalau saya sih melihat kita ini belum memberikan
jalur sirkulasinya belum sehat gitu. Sirkulasi kepemimpinan di Republik ini masih belum. Seperti ada sistem, Ya, ada di sistem di luar, ya. sama sistem di internal Sistem partai. di dalam Partai. partai maupun sistem di Pemilu. dalam pemilu kita. Demokrasi lah ya. Makanya Partai Gelora itu hadir untuk mencoba melakukan perbaikan. Ini kampanye dikit ya, Mas. Tidak apa-apa, kita undang di sini silahkan. Tapi berarti kalau sumbang pikiran, jadi ada sistem parpol, ada sistem demokrasi yang mungkin tidak jalan, kemudian lahir pemimpin-pemimpin ya mungkin perlu dikawinkan dengan perlu dirubah polanya, misalnya yang kekinian, misalnya dongkrak popularitas kan dengan melakukan aksi-aksi yang viral atau yang mengundang simpati publik misalnya gitu, mungkin perlu dikawinkan juga. Jadi kader tuh setiap mulai di awal tuh disiapkan membangun agenda setting untuk brace-nya mungkin. Gimana itu Mas Bayu, ini perlu nggak itu sulitnya melahirkan tokoh-tokoh dari daerah? Mungkin tidak hanya di NTB ini, orang Papua sekali-kali jadi presiden atau gantian gitu. Kan menarik juga itu ya. Sebenarnya ketika kita melihat figur dari beberapa calon yang kita lihat saat ini, figurannya itu kan dibangun berdasarkan proses yang cukup lama. Ganjar Pranowo dengan durasi yang cukup lama di pemerintahan. Setelah itu Prabowo Subianto berkali-kali mengikuti kontestasi di elektoral tingkat nasional. Anies Baswedan beberapa tahun ini sudah mulai menjadi alternatif dari pilihan-pilihan elit lama, sehingga kita perlu melihat bahwa calon tersebut adalah calon yang dibentuk, bukan hanya sebatas dia lahir dan saya menjadi pemimpin, tapi ada tim, ada mesin political engineering yang digunakan seberapa jauh dia bisa untuk bergerak di berbagai ranah dari digital, ranah di tingkat akar rumput di masyarakat seperti apa. Sehingga yang sangat menentukan tadi adalah political engineering seperti apa. Salah satu tren di beberapa tahun, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Amerika, beberapa konsultan politik menjadi sebuah pilihan bagi beberapa kandidat untuk dia menjadi mesin politikal dari sisi orang-orang yang mengetahui dari studi ilmu politik itu seperti apa. Sehingga itu menjadi perbandingan-perbandingan yang memberikan arahan bahwa bagaimana untuk menjadi sosok atau figur yang dapat memenangkan kontestasi elektoral, baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat daerah. Dan itu bisa kita lihat dari beberapa kontestasi di NTB, sudah mulai beberapa konsultan politik untuk masuk di tingkat daerah. Bahkan juga kita lihat gubernur pertama kita yang dipilih secara langsung, itu bahkan dibawa dan dimenangkan oleh tim political engineering dari luar, yang bisa untuk memainkan peran bagaimana membuat agenda setting, bermain strategi di akar rumput, dan sebagainya. Dan itu mengikuti pola perkembangan teknologi saat ini. Sehingga saya katakan calon-calon yang hadir saat ini sebagai pilihan-pilihan dan alternatif tersebut merupakan hasil dari agenda setting atau settingan tim political engineering yang sudah cukup lama, sehingga dia berhasil merangsek masuk dalam pasar bursa calon dari pimpinan kita atau figur yang sangat populer atau memiliki tingkat elektabilitas di tingkat masyarakat. Jadi tidak instan. Tidak instan. Tokoh-tokoh ini, orang besar yang sekarang jadi muncul di Capres ini, mesin tadi selain parpol, tadi juga Bang bilang ada yang setting gitu kan. Mungkin mesin ada engineeringnya di situ, ada di situ sebenarnya. Nah, artinya memang harusnya parpol sama konsultan selama ini seperti apa sih kerjanya? Apakah mereka jalan barengan atau enggak ini? Gimana Mas Bayu? Kalau dilihat dari beberapa pengalaman kami, sesuai dengan kerjasama yang kami bangun dengan beberapa partai politik ataupun langsung secara figur ketokohan, itu kami membangun kerjasama dengan beberapa elit di dalam partai ataupun tokoh yang terdapat di luar partai. Kerjasama dapat dibangun tergantung dari kondisi dari figur itu seperti apa atau kondisi dari partai di tingkat daerah itu seperti apa. Dan biasanya itu tidak hanya membutuhkan materi ya, pasti membutuhkan waktu. Butuh waktu untuk membangun sebuah tingkat elektabilitas, popularitas, dan bahkan akseptabilitas dari tingkat masyarakat itu untuk dia bisa memutuskan memilih kepada partai apa dan tokoh apa yang nanti akan bertarung pada kontestasi 2024. Sehingga kami dari lembaga studi atau riset politik itu bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan kondisi keterbukaan yang memang dibangun komunikasi antara kami dengan pihak yang memang kami ajak untuk bekerja sama. Kalau boleh tahu itu, ini kan yang banyak kita nggak tahu, ini kan selaku orang awam. Gimana sih konsultan ini bekerja sehingga
Oke lah kita sehingga misal contoh empirisnya sekarang muncul 3 tokoh itu kan tadi tiba-tiba katanya Pak Ketua tadi itu. Nah ini tentu kan, tapi itu by design semua udah siapkan cukup lama. Bahkan kalau profilnya 3 orang ini kan mereka sejak mahasiswa itu bukan orang ece-ece semua, itu orang penggerak semua, aktivis mahasiswa, ada yang dari militer, kalangan elit semua. Jadi pengen kita tahu ini Bang Mas Bayu, gimana sih caranya lembaga konsultan ini mendesain sehingga kita tidak lihat tiba-tiba muncul, padahal itu by desain semua gitu. Gimana? Yang paling pertama memang kita perlu lihat bahwa kebutuhan dari klien kami itu seperti apa. Yang paling pertama kami lihat adalah kemampuan dari struktur formal dan informal dari kandidat tersebut. Kami bisa saja membangun studi atau membangun riset atau membangun sebuah kajian terhadap perkembangan kondisi elektabilitas atau popularitas dari sebuah calon atau partai. Di beberapa daerah saat ini lembaga-lembaga politik, riset konsultan politik yang besar dari Jakarta itu sudah banyak menjamur untuk dia memegang pendampingan secara politik 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu di beberapa daerah. Bahkan di NTB pun dari tingkat nasional beberapa pemilihan itu menurunkan juga lembaga-lembaga riset dari tingkat nasional. Kenapa seperti itu? Karena memang lembaga politik seperti konsultan politik ini membantu sebagai supporting system untuk mengarahkan, membuat peta apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Bagaimana melakukan efisiensi, bagaimana bisa untuk membentuk citra dari personal tersebut. Contoh sederhana, Ganjar Pranowo ataupun dari sisi kader PDIP yang lain seperti Pak Jokowi, dulu siapa yang mengenal Pak Jokowi? Dari rakyat biasa sehingga menjadi sosok yang sangat sentral saat ini. Karena apa? Karena memang supporting system dari Pak Jokowi, PDIP itu memiliki struktur yang sangat kuat, dibantu dengan supporting system dari para akademisi yang bergabung ataupun lembaga konsultan politik yang mencoba untuk membantu bagaimana untuk mensukseskan rezim tersebut bertahan. Jadi untuk melahirkan 3 tokoh ini banyak orang dilibatkan, Bang. Jadi tidak hanya parpol di sini ya. Parpol sebagai gerbongnya, tapi juga yang supporting system tadi yang disebutnya harus banyak. Mungkin Gelora gunakan konsultan politik apa? Kalau hemat saya ya, popularitas itu kan persoalan panggung. Ada yang mulai dari panggung yang lebih kecil, kayak Pak Jokowi dulu kan mulai dari panggung wali kota. Dan ketika dia menjadi wali kota, memang ada dana yang bisa dia kelola secara optimal. Dari sisi kinerja dia mencoba untuk menampilkan kinerja yang terbaik sebagai wali kota. Kemudian ada yang memblow up sehingga kinerjanya itu menjadi, walaupun kerjanya di Solo, tapi orang Papua juga tahu kerjaannya itu. Nah, kalau partai politik kan memang tidak ada yang dia kelola secara apa ya? Tidak ada dana publik yang dia kelola secara mandiri, kecuali dia sudah punya kursi, ada kompensasi terhadap setiap suara yang dia dititipkan di dia dalam bentuk pembiayaan dari negara. Nah, pada situasi seperti itu memang panggung yang bisa menjadi tangga popularitas yang lebih ke atas itu adalah panggung dari tadi kepala daerah, panggung lembaga-lembaga negara yang kemudian mereka terserap dalam kandidasi kepemimpinan. Relatif partai politik karena panggungnya relatif lebih, dia punya struktur dan dan jaringan, tapi tidak dibiayai secara langsung oleh negara, sehingga memang pada umumnya mereka tidak tersedot secara optimal dalam kandidasi kepemimpinan. Nah, itulah yang menurut saya perlu untuk kita koreksi, karena ada satu panggung yang mendapatkan supporting secara optimal, ada satu panggung jangan sampai teralienasi panggung ini. Sebenarnya walaupun ini lebih dikenal oleh publik dan ini kurang dikenal oleh publik, belum tentu yang lebih dikenal ini lebih baik dari yang tidak dikenal. Belum tentu yang lebih dikenal ini bisa menjawab persoalan sehari-hari rakyat dibandingkan yang belum dikenal. Jadi ketidaksempurnaan sistem ini yang perlu dikoreksi dengan cara memperbaiki pola rekrutmen kepemimpinan kita tadi. Jadi mulai dari partai kalau Gelora. Enggak mesti. Saya sih secara pribadi kan dan di Gelora pada umumnya lebih longgar membaca partai itu sebagai fasilitator kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bisa tumbuh di mana saja. Jadi bukan dominasi partai politik, dia bisa tumbuh di lembaga kampus, bisa tumbuh di lembaga lembaga masyarakat sipil,
bisa tumbuh di lembaga-lembaga ormas, masyarakat. Nah, partai politik adalah fasilitator yang merangkul semua proses kepemimpinan yang ada tadi untuk masuk dalam tangga kepemimpinan secara formal di negara kita. Nah, saya kira itu yang nanti perlu untuk dioptimalkan, tapi jangan sampai partai politik ini seperti lembaga yang ada dalam pemerintahan kita itu, dalam rekrutmen kepemimpinan kita, tapi tidak diberikan panggung yang cukup luas pada kandidasi eksekutif. Udah yang tadi saya sebut tiba-tiba itu kan karena kita udah diatur dengan 20% itu. Jadi istilahnya jumlah orang yang bisa kita rangkul dengan syarat administratif tadi menjadi sangat sedikit. Andai kata ini menjadi 0%, maka setiap partai itu bisa mengajukan 18 orang yang boleh jadi nanti, misalnya tadi itu di Perindo ada TGB, dia akan mengajukan TGB. Kalau kita di Gelora ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, bisa kita tawarkan dan mereka bertarung di sana, mereka berdebat di sana. Apa persoalan warga hari ini, apa persoalan bangsa hari ini, apa persoalan dunia hari ini, mereka mesti ditanya secara langsung dan mereka mulai menjawab, mengutarakan gagasannya. Jangan sampai kita beli pemimpin ini, kita tunjuk pemimpin ini, kita suka pemimpin ini tanpa kita tahu bahwa dia bisa menyelesaikan persoalan kita. Nah, itu yang kadang-kadang saya gelisah juga. Ini apa yang mau dilakukan oleh para pemimpin ini nanti 5 tahun ke depan? Terus kenapa kita harus tiba-tiba disuruh kamu pilih si A, kamu pilih si B, kamu pilih si C, terus kamu mau ngapain? Gitu ya? Kira-kira kalau kamu pegang 3.000 triliun kamu mau ngapain? Itu nggak ada jawaban terhadap pertanyaan itu. Padahal ini persoalan kepemimpinan itu persoalan yang sangat serius loh. Dia nanti ketika menjabat menjadi pemimpin, jutaan aparatur dia harus kelola. Dia ketika menjadi presiden, maka 3.000 triliun setiap tahun akan dia kelola. Tapi kita tidak pernah masuk ke pertanyaan itu. Kita disibukkan dengan pertanyaan yang remeh-remeh. Kita minum kopi di sana, kita makan pecel di sana. Terus kapan kita bicara yang lebih substantif tentang... Berarti solusinya ekstrim tadi tuh, rubah yang 20%. Ya, cuman kan memang agak sulit. Itu kan Cuman wacana ini perlu disampaikan. Kesadaran warga itu perlu dibangunkan. Kalau saya baca tarung bebas lah dulu kan. Tarung bebas dulu, baru kemudian secara adaptif kita menyeleksi yang terbaik di antara mereka. Setelah mereka bebas jualan, mereka jualan ide gagasan gitu. Oh, rakyat ini suka sama si ini. Rakyat ini suka sama si itu. Dia pilih partainya. Setelah itu kemudian nanti disederhanakan. Bahwa misalnya kita ngambil 3 atau 2 nama dari 18 nama tadi. Ini jangan-jangan ini sudah disortir. Nah, kalau sistem kita terlalu istilah saya? Langsung dikunci dengan 20% seperti saat ini. Akhirnya kita error terhadap sistem kita itu untuk mencari kader-kader terbaik dari bangsa kita menjadi lebih tinggi. Artinya dengan tarung bebas peluang untuk muncul tokoh-tokoh baru. Ya, jadi tadi baru sirkulasi kita, baru kemudian kita akan ternyata partai politik ini banyak juga manfaatnya ya, bisa melahirkan melahirkan pemimpin yang bagus gitu loh. Begitu juga nanti di kepala daerah. Undang-undang itu. Makanya ini kenapa Partai Gelora kita bikin. Bayu, tadi kembali ke pertanyaan dasar saya itu, kenapa sih tokoh dari NTB ini sulit kemudian hadir? Selain tadi itu sudah dari segi politik praktis sudah diperlukan. Kenapa sih? Apakah memang mereka nggak punya kapasitas nih? Tokoh dari NTB ini bersaing di capres-capres nggak punya kapasitas. Punya. Tapi sulit kemudian bisa bersaing lah. Ya, sebenarnya untuk melihat ketokohan di Nusa Tenggara Barat di beberapa waktu ini sudah ada beberapa nama sebenarnya yang menjadi aktor-aktor di tingkat nasional seperti TGB, Fahri Hamzah dari Gelora juga, bahkan yang digadang-gadang lalu Iqbal yang berkumpul di ini yang kenceng suaranya di Gelora, saya harus ini sama Bang Iqbal itu jadi jangan lupa sebut Bang Zul. Sepertinya Bang Zul ingin fokus untuk di daerah. Kalau kita lihat kenapa agak sedikit kesulitan beberapa aktor kita di daerah itu, yang pertama karena memang di kontestasi di tingkat nasional kan tersandra juga oleh elit besar yang memiliki materi besar, jejaring besar, sehingga mereka tidak mampu merangsak masuk ke dalam bursa tadi. Contoh sederhana seperti kita bicara Fahri Hamzah. Siapa yang tidak tahu Fahri Hamzah, sekaliber beliau vokal dan sebagai perjalanan panjang dalam politik. Siapa yang tidak tahu dengan TGB?
terutama dengan periode 2019 kemarin cukup menjadi sebuah calon alternatif untuk dipilih masyarakat pada saat itu. Tetapi balik lagi, ada beberapa pertarungan di tingkat nasional yang memang sangat jarang bisa dimasuki oleh kader-kader di tingkat daerah, kecuali kader-kader di tingkat daerah itu mampu merangsek masuk dalam kontestasi nasional. Itu yang mungkin kami lihat sebagai contoh TGB kenapa lebih memilih untuk berada di Perindo dibandingkan partai-partai yang lain. Karena melalui Perindo, mungkin bagi TGB itu menjadi sebuah cara atau kendaraan atau mungkin fasilitas yang nanti untuk bagaimana bisa masuk jalur untuk merangsek masuk ke pasar nasional dan diberikan fasilitas yang lengkap. Itu yang mungkin menjadi sebuah permasalahan. Bang Jul juga mungkin kondisinya seperti itu juga. Bagaimana mungkin saat ini PKS sebagai partai oposisi yang berbeda pandangan dengan rezim itu mendapatkan kesulitan untuk bisa merangsek masuk baik dari sisi media ataupun mungkin dari sisi keuangan juga seperti itu. Beliau Gelora sekarang. Oh, ya, soalnya saya melihat Gelora ini kadang melihat struktur lama seperti wajah baru gitu. Ya, jadi memang seperti itu, Mas ya. Kebutuhan dari elit-elit nasional itu belum tentu sama dengan kebutuhan di tingkat daerah. Apa karena ada faktor historis atau juga besar wilayah gitu, misalnya katakanlah sekarang kan yang nggak jadi presiden belum waktunya jadi luar Pulau Jawa gitu misalnya, kan peta nasional kan gitu ya, sering kita dengar kan, jarang sekali kan, bahkan dari Makassar pun agak susah, sekali-kali mungkin kita gilir ya presiden dari Papua gitu. Karena dari Makassar mungkin beberapa, apa ada faktor itu tidak Mas? Ya salah satunya ada faktor tersebut juga, jumlah penduduk itu sangat menentukan karena jumlah pemilih pada akhirnya menjadi pertimbangan partai juga untuk menentukan seberapa besar dia memiliki akseptabilitas dari tingkat masyarakat. Ketika Jawa lebih mudah untuk meyakinkan orang bahwa penduduk sudah banyak, pemilih juga banyak di Pulau Jawa, sehingga bukan hanya bicara tentang suku ya, tapi penduduk yang memang meninggali Pulau Jawa itu menjadi sebuah pertimbangan yang cukup besar juga. Karena untuk menggerakkan di tingkat publik, di tingkat massa, itu kita lebih mudah dari sisi kami ya sebagai konsultan politik, sangat mudah untuk menggerakkan mesin tadi karena memang sudah terbentuk, dibandingkan untuk menggerakkan beberapa sumber daya di tingkat publik di luar daerah seperti di NTB kita katakan jumlah pemilihnya terbatas dibandingkan dengan beberapa daerah lain, sehingga itu membuat juga salah satunya menjadi pertimbangan kenapa kader-kader kita, tokoh-tokoh kita di NTB ini sulit untuk merangsek masuk di tingkat nasional. Tapi meskipun sebenarnya mereka punya kapasitas. Semua kader kita tuh kapasitasnya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Lalu diragukan. Semua sudah punya pengalaman. Lalu sekarang spesifik saya tanya ini gimana nih Mas Bayu melihat sebagai orang di luar partai melihat peluang. Salah satu-satu yang disebut sekarang kan tadi bisa capres oleh 3 nama itu sulit untuk digeser lah itu. Sulit muncul tokoh lain. Di cawapres ini kan menarik juga itu, semua agak tarung bebas juga itu, spekulasi bahkan ada dari Bima. Nah ada satu tokoh NTB yang masuk itu tadi TGB, itu gimana Mas Bayu melihat peluang TGB di antara sudah mulai mengerucut sekarang ini seperti apa? Yang pertama, struktur informal dan struktur formal dari jejaring Tuan Guru Bajang itu sudah terbentuk. Di tingkat daerah memiliki jejaring informal seperti Nahdlatul Ulama dengan pendukung yang begitu banyak. Di tingkat nasional sekarang beliau sudah bergabung dengan Haritanu, sehingga secara kapasitas, secara sumber daya itu sudah mulai untuk dibentuk. Akan tetapi TGB saat ini masih belum menjadi sebuah objek yang dilihat oleh elit-elit nasional lainnya. Karena memang TGB bisa saja menjadi sebuah ancaman untuk periode berikutnya. Itu terjadi ketika di 2019 ketika TGB menjadi salah satu kandidat alternatif untuk menjadi cawapres. Tetapi pilihannya berbeda. Sehingga bagi kami ketika kekuatan informal TGB sudah terbentuk, kekuatan formal lembaga-lembaga negara yang dipegang oleh TGB itu sudah terbentuk dan bisa merangsek pasar di tingkat nasional, bertemu dengan elit-elit nasional, tokoh-tokoh partai di tingkat nasional, bisa bernegosiasi dalam waktu yang panjang. Saya rasa TGB mungkin bisa saja tidak periode yang 2024 ya, bisa saja untuk periode berikutnya menjadi satu pilihan alternatif kembali karena membutuhkan waktu tadi yang cukup panjang. Untuk saat ini saya rasa untuk menjadi sebuah alternatif pilihan TGB di tingkat nasional itu masih jauh dan harus membangun kekuatan yang sangat besar untuk bisa menjadi
sandingan dengan beberapa tokoh yang lain. Sekarang pulangnya agak kecil gitu. Ya, kecil. Bawa nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, kemudian bahkan Budi Gunawan sekarang udah muncul. Tokoh-tokoh elit di tingkat nasional yang sudah mulai kami juga bursa cawapres ini justru menarik gitu. Karena memang kalau kita lihat sekarang lapangan pertarungan bebas tadi itu tidak ada sosok petahana. Iya. Itu yang membuat kesempatan bagi beberapa calon itu bisa untuk bergerak lebih leluasa dibandingkan ketika ada petahana tampil untuk bertarung dalam kontestasi tersebut. Itu yang nanti pada akhirnya membuat bagi beberapa partai yang sekarang membangun koalisi itu bursa cawapres itu sangat menentukan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Mungkin bagi pemerintahan Joko Widodo sebelumnya capres atau cawapres itu menjadi pertimbangan sekian. Tapi saat ini itu pasti pertimbangan yang sangat signifikan mempengaruhi bagaimana kemenangan di dalam kontestasi pada bulan Februari nanti akan sangat ditentukan. Sehingga bagi elit partai di tingkat nasional itu sangat hati-hati untuk memilih siapa yang akan menemani masing-masing calon yang sudah disebutkan namanya. Gelora pun mungkin nanti akan mengajukan nama sepertinya untuk menjadi salah satu kita calon. dengar ini masih baru orbitkan kali ini. Biasanya Pak Iqbal aja. Karena kami melihat bahwa ada beberapa partai yang berusaha untuk mencalonkan kader mereka menjadi calon cawapres atau capres karena sasarannya bukan hanya tentang pemilihan di tingkat pilpres, tapi pemilihan legislatif. Sasarannya ada di sana. Karena kenapa? Pasti akan ada dampak dari ketokohan yang dibangun tadi untuk keterpilihan di dalam partai politik. Itu yang mungkin nanti bagi beberapa partai lebih memilih untuk mencalonkan kader yang sudah jadi sehingga membawa dampak yang besar bagi partai. Gelora mungkin akan melakukan seperti itu juga, Bang Oji. Kalau kita lihat ini, Bang Mas Bayu lihat Gelora ini seperti apa ini? Ini kan sekarang di luar setelah Pilpres ini kan juga sangat berpengaruh terhadap pemilu atau partai-partai elektabilitas ini semua saling berkaitan kan. Bang, gimana nih pengaruhnya capres-cawapres ini terhadap pemilu ini nanti peta politik akan merubah seperti apa? Mas Bayu melihat seperti apa? Yang pertama masuk di daerah ini ke partai-partai baru. Gelora yang paling pertama yang paling besar akan mempengaruhi PKS justru. Karena kenapa? Karena jejaring yang dibangun oleh PKS sebelumnya diambil alih dan dibawa gerbongnya itu bersama Gelora gitu. Jadi yang paling terpengaruh nanti adalah bagaimana keterpilihan dari PKS. Karena pasti akan saling silang. Bagaimana jejaring itu akan tarik ulur dan sebagainya. Di semua daerah saya rasa. Karena memang kan kita melihat ada sedikit konflik dulunya sehingga terjadi pilihan untuk membuat partai yang baru. Sehingga saya rasa Gelora paling berpengaruh pada tingkat keterpilihan dari PKS. Untuk masalah pilihan terhadap cawapres dan capres, saya rasa elit di Partai Gelora saat ini sedang menimbang dan memilih. Biasanya lebih kepada kandidat atau capres atau cawapres yang dominan akan menang. Biasanya mengarah ke sana. Karena otomatis mungkin ketika dia menang, saya ikut dulu lah gitu. Bertahan, bersabar untuk bisa mengikuti kontestasi berikutnya. Ikut dulu pemain baru atau apa? Partai baru yang ikut dulu kan belum 20% tadi itu kan. Nah, gimana nih Bang? Jadi kalau Gelora melihatnya gimana? Pertama saya tanggapi dulu ya, Mas Bayu. Pertama itu kolamnya PKS ini kan 8%. 8%, jadi Gelora ini tidak ingin memancing di kolam 8%. Jadi Gelora ini ingin memancing di kolam 100%. Jadi itu yang pertama. Jadi insya Allah itu coba kita lakukan nanti dengan menurunkan rencana pemenangan itu dengan rekrutmen calon kandidasi kepemimpinan di legislatif lebih luas. Jadi dia tidak hanya berisi mantan-mantan PKS, bahkan kalau di NTB saya bisa sebut struktur yang kuat PKS-nya dulu hanya di 2 kabupaten. Jangan sampai jadi barisan mantan banget. Jadi insya Allah mudah-mudahan kalau saya sih punya harapan nanti bisa menjadi salah satu partai yang cukup signifikan raihan kursinya di Nusa Tenggara Barat, di provinsi maupun di 10 kabupaten kota. Jadi ini bukan partai para mantan. Jadi kita ingin memancing di kolam yang lebih besar. Kemudian yang kedua, saya sih secara pribadi kalau sistemnya masih mengacu pada popular vote, agak berat buat kandidat calon di luar Jawa itu untuk memimpin pada panggung nasional. Kenapa? Karena memang secara sistem dan juga secara jejaring itu kan
secara alamiah itu pemilih Jawa itu kan sekitar 60%. Dan politisi yang berasal dari sana itu kan sudah membangun jejaringnya secara intens, entah itu sebagai anggota DPR RI berasal dari dapil Jawa, ataukah misalnya mantan gubernur, mereka sudah membangun jejaring di setiap desa yang ada di sana, sehingga mereka sudah, kalau istilahnya sudah keunggulan di kandang gitu loh. Kalau dalam tanding dia sudah banyak unggul terlebih dahulu dibandingkan dengan kandidat yang misalnya dari Papua, dari Maluku, dari Nusa Tenggara Barat yang jumlah pemilihnya cuma sekitar 3-4 juta. Itu aja. Jadi ada keunggulan secara natural alamiah. Nah, sehingga kalau berbasis popular vote kayaknya agak berat buat calon-calon yang tadi kita sebut itu. Nah, kalau sistemnya kayak Amerika pakai electoral vote, misalnya pada kasus Hillary melawan Trump, walaupun jumlah suara Hillary lebih tinggi pada waktu itu, tapi bisa dimenangkan oleh Trump karena popular vote-nya itu dimenangkan. Kalau sistem kita bergerak ke sana itu ada harapan. Nah, Mas Sirtu itu nanti atau anaknya Mas Sirtu itu nanti ketika kecil menuliskan cita-cita menjadi calon presiden agak realistis, agak kebayang. Ya. Tapi kalau sistemnya masih sekarang, mimpi kamu gitu. Ini jadi semua putra-putra di daerah yang lain ini agak rasional sama, ya? Agak rasional kita punya cita-cita menjadi presiden. Iya. Kalau sekarang dengan sistem yang sekarang kayaknya tidak rasional. Mimpi kali ya. Iya. Pak JK aja mantap jadi cawapres ya. Makassar itu kan. Jadi memang ada sistem sistem tawar berubah. Tapi yang jelas tadi yang menarik itu Gelora tidak akan mancing di kolam 8%. Makanya tadi karena sistemnya itulah pentingnya Gelora menang. Gitu. lanjut. Kampanye terus. Jadi itu menarik. Itu di kolam 100% ini kan kita tahu sekarang itu ada tidak hanya para mantan dan itu, tapi juga banyak segmen kan, termasuk anak muda. Pemilih muda sekarang bahkan digadang-gadang jadi penentu di pemilu 2024. Itu gimana Mas Bayu selaku konsultan melihat ini tadi tidak mau mancing di 8% dan dicatat itu dari klarifikasi. Jadi nggak mau ngerecoki PKS. Yang benar. Termasuk jadi 100% itu termasuk yang 8%. Oh iya, bertarungnya lebih luas lagi Bang. Iya. Lagi ada pembaruan, ide baru dari Gelora. Kita menarik ada warna baru memang partai-partai baru ini. Dan semangatnya luar biasa menggelora. Tapi saya bisa tambah dikit ya tadi ya. Boleh. Jadi kalau penelitiannya indikator itu kan party ID di Indonesia ini termasuk rendah. Itu sekitar 92% merasa afiliasinya kepada tidak merasa terafiliasi kepada partai. Jadi yang merasa terafiliasi kepada partai itu kurang dari 10%. Kader-kader yang jadi istilahnya itu kalau menurut saya ya, ini pasar yang terlalu luas. Jadi memang demokrasi kita itu belum betul-betul settle. Ketidakpuasan terhadap partai politik itu dalam banyak riset itu terlalu tinggi. Salah satu lembaga yang dianggap tidak memuaskan publik itu adalah partai politik. Nah, buat kami di Partai Gelora itu menjadi peluang. Jadi tidak ada istilahnya ini menjadi pasar atau market dari partai A, ini menjadi market dari partai B. Ini pasar sangat terbuka. Afiliasi pemilih itu lebih banyak kepada figur. Jadi ada figur-figur kunci di setiap di setiap tempat, di setiap kampung, di setiap desa, di setiap kabupaten. Jika itu diserap oleh partai politik, maka dia mungkin akan bisa memenangkan kandidasi politik elektoral di daerah itu. Nah, itu juga menimbulkan sebuah persoalan karena dia merangkul dari tokoh yang sudah jadi, karena afiliasi pemilih warga itu lebih dekat kepada figur banding kepada lembaga partai politik, maka kadang-kadang itu menjadi jarak antara partai politik sebagai tadi sumber rekrutmen kepemimpinan dengan kader atau tokoh yang direkrutnya untuk menjadi calon pemimpin. Nah, itu yang mesti menurut saya partai politik harus bisa menjawab itu. Dan kalau Gelora sih sudah punya resepnya, cuma memang belum kita mulai kan, karena belum menjadi. Berarti belum mulai harus besar dulu kan? Sudah mulai sedikit-sedikit mulai dicicil, tapi belum terlalu. Tapi yang tadi tuh saya menarik dari kolamnya 100% itu ada pemilih muda di sini yang tahun 2024 disebut-sebut sebagai akan menjadi salah satu penentu di pemilu 2024. Gimana Gelora sendiri untuk menggait suara pemilih muda ini?
kalau hitungan kita kan memang pemilih muda di 2024 itu kan kalau definisinya 30 tahun ke bawah itu jumlahnya sampai 30% untuk di NTB. Itu jumlah yang sangat besar dan itu menentukan dalam arah politik kita ke depan. Nah, jadi karena tadi teorinya itu bukan pada afiliasi pada struktur, pada lembaga, kita mencoba menempatkan caleg-caleg kita sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan kelompok muda ini. Kelompok muda ini kan kalau kita hitung itu kan cenderung non afiliatif ya. Kelompok bajang lah kalau bahasa Kelompok bajang itu dia tidak terikat pada partai, cenderung independen mereka. Mereka ya istilahnya generasi ini kan generasi yang belum pernah ketemu sama Orde Baru kan. Jadi mereka punya budaya politik, pemikiran politik yang berbeda dengan orang-orang tuanya pada generasi sebelumnya. Dan agenda yang isu yang mereka bayangkan, mereka bawa itu relatif berbeda dengan isu yang dibawa oleh senior-seniornya. Sehingga menurut saya kelompok muda ini jangan menitipkan isunya pada kelompok lama, pada usia lama. Udah masuk dalam kontestasi. Jangan Anda titipkan suara Anda kepada orang lain, tapi Andalah yang harus membawa suara Anda. Dan Gelora termasuk yang membuka diri untuk merekrut itu. Dan alhamdulillah di beberapa dapil kita itu ada beberapa anak muda dan ya posisinya misalnya kita kasih nomor 1 gitu mereka sebagai calon anggota legislatif di dapil itu. Jadi kita sangat ini dengan mereka. Sangat berharap mereka bisa mewarnai politik kita ke depan, dan cara mewarnainya adalah mereka maju dalam kontestasi. Tokoh muda itu disuruh direkrut dalam, bukan hanya menjadi pengurus ya. Kan ada orang yang kamu masuk jadi pengurus ya. Tapi dia harus masuk dalam kandidasi ya. Terus langsung jadi bersaing di situ ya. Bersaing di sana. Bagus juga strateginya. Kan muda itu kan ada milenial sama generasi Z. Kalau milenial masih itu reformasi masih masuk. Tapi Z ini itu Mas Bayu yang hafal sekarang. Gila Mas Bayu, ini kan definisi muda tadi itu ada milenial sama Z, ini kan masih lah. Kalau milenial mungkin masih masuk isu reformasi. Nah sekarang ini pemilih muda, karakter seperti apa sih Mas Bayu yang disebut pemilih muda yang menentukan 2024 termasuk pilpres maupun sampai pemilu kan? Yang paling pertama kita lihat adalah kemampuan dari pemilih muda ini adalah kesadaran informasi yang cukup tinggi, penggunaan teknologi yang cukup tinggi juga gitu, sehingga mereka menjadi sebuah pasar yang bisa untuk dipengaruhi dan bisa untuk digerakkan dan dimobilisasi pada saat pemilihan. Saya rasa ketika berbicara tentang pemilih pemula atau pemilih muda, itu lebih kepada bagaimana kekuatan struktur itu bisa bekerja untuk memobilisasi mereka. Karena pengalaman kami di 2020 ketika mendampingi beberapa daerah di pilkada ataupun di pileg, itu kami melihat bahwa untuk mengkristalkan pemilih muda atau pemilih pemula itu jauh lebih sulit dibandingkan pemilih yang sudah berumur. Karena apa? Karena mereka tidak terafiliasi terhadap partai ataupun terhadap tokoh itu sendiri. Cenderung mereka menjadi sebuah lebih pasif dibandingkan dengan aktor-aktor yang lain. Sehingga ketika kami ditanya oleh beberapa klien atau kandidat kami gitu, kami katakan bahwa mengkristalkan untuk membuat pemilih pemula, pemilih muda tersebut untuk terafiliasi ke dalam sebuah kelompok itu sangat sulit. Karena memang mereka kepentingannya berbeda. Kalau kita rajin TikTok bisa ini nggak? Ya, itu mungkin salah satu platform ya. Fasilitas bagaimana bisa mendekatkan diri kepada pemilih pemula tadi. Mungkin yang dulunya partai dilihat sebagai sebuah lembaga yang sakral, yang resmi, saat ini menjadi lembaga yang terbuka. Jadi tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi berbicara dengan banyak hal. Salah satunya mungkin Partai Gelora melakukan hal seperti itu. Tapi perlu diingat, jangan sampai pemilih pemula atau pemilih muda itu hanya menjadi simbol dari sebuah gerakan. Yang tadi dikatakan oleh Bajang Oji adalah ingin menggerakkan kader-kader mereka, kader-kader muda tersebut menjadi aktor secara langsung, tidak hanya menjadi pendukung. Itu yang menjadi sebuah PR bagi beberapa partai ataupun beberapa kelompok untuk tidak hanya menjadikan simbol anak muda, seolah-olah kelompok tersebut mendukung dan tapi yang dipilih dua. Ya, gitu. Jangan sampai cuma yang tua aja dalam etalase nomor satunya. Iya. Jadi kami kira seperti itu, Mas Yir. Karena memang anak muda ini lebih terbuka,
informasi sangat tinggi, penggunaan teknologi sangat tinggi, sehingga mereka ini banyak filter ya untuk memilih dan memilah. Tergantung bagaimana sekarang saat ini aktor-aktor yang ingin mengarahkan mereka ini bermain cantik seperti apa untuk bisa menggerakkan mobilisasi tanggal 14 Februari pilih kami. Seperti itu. Harus pakai strategi dan Gelora kayaknya sudah mulai lakukan. Salah satunya. Kita harus Tapi banyak dia belajar. masih butuh konsultan gitu. Tinggal dibicarakan nanti saja. Terakhir mungkin apa closing statement dari Mas Bayu dulu mungkin terkait harapan buat Pilpres atau pemilu di 2024. Harapan saya sebagai konsultan politik itu lebih melihat bagaimana struktur kepartian kita perlu dibenahi, karena memang sumber permasalahan tentang politik yang ada di tingkat nasional maupun di daerah itu bersumber di tingkat kepartaian, sehingga perlu ada niatan yang lebih besar, niatan baik dari para elit untuk bisa bagaimana berbenah di dalam sistem kepartian kita, sehingga yang dianggap politik sebagai sesuatu zona yang dibilang kotor itu bisa untuk memfasilitasi masyarakat baik di tingkat nasional ataupun daerah untuk bisa menerima manfaat yang lebih besar ketika negara ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Pak Jamaji, mungkin harapannya Gelora ini sebagai partai baru tentunya punya, jangan sama lah kayak partai lama kan. Harapannya nanti kita kampanye. Nah mungkin khusus ini tadi tema tokoh tadi, kenapa tokoh muda tokoh kita sulit di NTB dan Jadi pemilu 2024 itu adalah kesempatan bagi setiap warga negara, bagi setiap anak muda, anak milenial, generasi Z itu untuk menagih janji Republik yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memajukan kesejahteraan umum dan ikut terlibat pada ketertiban dunia, perdamaian dunia. Jadi ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kita. Kesempatan ini datang sekali 5 tahun, bahwa nanti setiap calon, setiap tim sukses yang datang kepada Anda, tagih hadiah, perjelas apa janjinya dan komitmennya kepada Anda, kemana uang 3.000 triliun itu akan dia gunakan. Kalau dia adalah calon legislatif provinsi, kemana uang 6 triliun itu akan dia manfaatkan. Kalau dia adalah calon wali kota, calon DPRD kabupaten atau kota, kemanakah uang 2 triliun itu akan dia pergunakan. Dan dia manfaatkan untuk apa. Tagihlah mereka sehingga politik kita ini penuh dengan keterus-terangan dan kejelasan. Dan insya Allah dengan itu, semua kita menjadi terbuka, semua kita menjadi terus terang, maka politik dan kualitas demokrasi kita ke depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. biasa. Luar biasa banyak sekali kita sudah ngobrolkan dari tadi, dari Pilpres terus sampai pemilu di daerah sampai partai baru. Jadi benar, satu kesimpulan saya bahwa putra-putri terbaik NTB itu punya kapasitas untuk bersaing di tingkat nasional. Artinya tidak akan kalah saing lah di tingkat nasional, tapi masih ada hal-hal yang perlu dirubah seperti saran Mas Bayu sama terobosan dari Gelora tadi, membuat tarung bebas katanya. Artinya putra-putri terbaik NTB itu masih sangat bisa untuk punya kapasitas untuk bersaing di tingkat nasional, dan kita harapkan pemilu juga tahun 2024 ini berjalan dengan sehat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat tentunya. Demikian bincang mata lokal kita, mata lokal memilih di Tribun. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan terus dan akses informasi Anda di tribunlombok.com. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.